Pemerintah lunasi utang DBH 70 triliun rupiah. 490 daerah berpotensi dapat bantuan, gaji P3K aman. Kabar penting buat pemerintah daerah, ASN, P3K, hingga masyarakat yang bergantung pada layanan publik. Pemerintah pusat kini mempercepat penyelesaian tunggakan dana bagi hasil atau DBH senilai sekitar Rp 70 triliun. Langkah ini diambil karena ratusan pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Bahkan puluhan daerah berpotensi kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji P3K. Lalu, bagaimana solusi yang disiapkan pemerintah? Siapa saja daerah yang akan mendapat bantuan? Simak sampai akhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, hingga tahun 2024 total kurang bayar dana bagi hasil mencapai sekitar 83 triliun rupiah. Rinciannya terdiri dari kurang bayar DBH pajak sekitar 43 triliun rupiah, kurang bayar DBH sumber daya alam atau SDA sekitar 40 triliun rupiah. Namun setelah dihitung dengan kelebihan pembayaran yang terjadi di sejumlah daerah, kewajiban pemerintah pusat yang masih harus diselesaikan menjadi sekitar 70 triliun rupiah. Masalah ini ternyata berdampak sangat luas. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan terdapat 31 pemerintah provinsi, 317 pemerintah kabupaten, 83 pemerintah kota yang masih memiliki persoalan terkait kurang bayar DBH. Menurut Tito Karnavian, penyelesaian tunggakan tersebut akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama daerah yang mulai mengalami tekanan dalam membiayai belanja pegawai. Bahkan, Kemendagri mencatat sedikitnya 79 daerah berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pemerintah menegaskan, solusi yang dipilih bukanlah mengurangi jumlah P3K. Pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K meski kondisi fiskal sejumlah daerah sedang tertekan. Lalu bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki piutang DBH tetapi tetap mengalami kesulitan anggaran? Pemerintah juga telah menyiapkan solusi lain. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan daerah-daerah tersebut akan memperoleh dukungan melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU. Skema ini telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Artinya, pemerintah mencoba memberikan solusi yang berbeda sesuai kondisi masing-masing daerah. Daerah yang memiliki hak atas DBH akan memperoleh pembayaran tunggakan. Sementara daerah yang tidak memiliki tunggakan DBH namun tetap mengalami tekanan fiskal dapat memperoleh tambahan DAU. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan pemerintah sedang memetakan kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik minimal. Pemerintah juga membuka peluang memberikan tambahan anggaran kepada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Namun mekanisme dan besaran bantuannya masih menunggu arahan Presiden. Menurut Purbaya, dukungan anggaran tersebut berpotensi menjangkau sekitar 490 pemerintah daerah, tergantung keputusan Presiden mengenai skema dan besaran alokasi yang akan diberikan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bursah Zarnubi, menyebut pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Di satu sisi, daerah dituntut mempercepat pembangunan, mendukung proyek strategis nasional, dan menjalankan berbagai program pemerintah. Namun di sisi lain, ruang fiskal daerah semakin sempit akibat pemotongan anggaran dan kebijakan efisiensi. Karena itu, APKASI berharap pada tahun 2027 tidak ada lagi pemangkasan anggaran sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung berbagai program strategis nasional. Penyelesaian tunggakan DBH senilai 70 triliun rupiah menjadi langkah penting untuk memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, daerah diharapkan memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membayar belanja pegawai, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta melanjutkan pembangunan daerah. Sementara bagi daerah yang tidak memperoleh DBH, pemerintah juga menyiapkan alternatif melalui tambahan dana alokasi umum agar tidak tertinggal dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, masyarakat dapat memantau informasi resmi dari pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan mengenai realisasi penyaluran DBH dan DAU. Bagi ASN dan PPPK, perkembangan kebijakan fiskal ini penting untuk diikuti karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi belanja pegawai. Sementara bagi masyarakat, penguatan fiskal daerah diharapkan berdampak pada layanan publik yang lebih baik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Bagaimana menurut Anda? Apakah pelunasan DBH dan tambahan DAU ini cukup membantu memperkuat keuangan pemerintah daerah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi ekonomi dan kebijakan terbaru.
Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.